Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo para sahabat YouTube sekalian dimanapun Anda berada. Semoga para sahabat YouTube sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan apa yang dicita-citakan ya teman-teman sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana manajemen bandwidth pada router board Mikrotik menggunakan Q3 mode bridge dan memakai static IP dan dynamic IP ya teman-teman sekalian. Oke, ini merupakan tampilan pada bagan router board Mikrotiknya ya teman-teman. Pada Ether 1 di sini akan menuju Ether 1 WAN, yaitu menuju sumber internet ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk Ether port 2, 3, dan 4 ini akan kita jadikan satu kesatuan, yaitu modenya mode bridge. Jadi Ether 2, 3, dan 4 ini akan terhubung dalam satu mode, yaitu mode bridge ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk keterangan Ether 1 WAN-nya kita akan menggunakan IP 192.168.10.10/24. Kemudian untuk Ether 2, 3, dan 4 bridge-nya ini menggunakan static IP, dan IP-nya sebagai berikut, yaitu A IP 192.168.8.1/24, dan untuk IP turunannya kita menggunakan 2 IP saja ya teman-teman, supaya durasi video saya tidak terlalu panjang. Yang penting intisarinya teman-teman sekalian bisa paham dan mengerti apa yang saya maksud dan kehendaki dalam tutorial video kali ini. Oke, untuk IP turunannya yaitu kita menggunakan IP 192.168.8.2 dan IP 192.168.8.3. Dan juga pada B kita menggunakan IP 192.168.7.1/24 dan IP turunannya yaitu IP 192.168.7.2 dan IP 192.168.7.3. Selanjutnya pada C kita menggunakan IP 192.168.3.1/24. Kemudian IP turunannya yaitu IP 192.168.3.2 dan IP 192.168.3.3. Kemudian pada D kita menggunakan IP 192.168.2.1/24. Kemudian untuk IP turunannya yaitu IP 192.168.2.2 dan IP 192.168.2.3. Selanjutnya kita menggunakan IP 192.168.1.1/24 dan IP turunannya menggunakan IP 192.168.1.2 dan IP 192.168.1.3. Dan yang terakhir untuk WLAN satunya kita menggunakan IP 10.10.10.1/24 dan ini akan kita konfigurasikan menggunakan dynamic IP ya teman-teman sekalian. Oke, langsung kita lanjut saja ya teman-teman. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Kemudian kita pilih refresh. Oke, di sini terlihat bahwa router board kita kali ini kita menggunakan router board RB9412ND ya teman-teman, dan pada identitinya masih defaultnya yaitu Mikrotik. Pada IP-nya belum kita konfigurasikan sama sekali. Oke, langsung saja kita menuju ke MAC address-nya. Kemudian untuk login defaultnya admin dan kata sandinya kosong. Langsung kita klik connect. Oke, ini merupakan tampilan dari sistem router board Mikrotik RB9412ND kita ya teman-teman sekalian. Yang harus kita lakukan yaitu kita langsung masuk ke interface. Di sini kita akan mengganti nama tiap portnya ya teman-teman sekalian, supaya kita lebih mudah
untuk mengkonfigurasikan ke depannya. Langsung saja kita ganti pada Ether 1. Di sini kita ganti menjadi Ether 1 1. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian untuk Ether 2-nya kita rubah menjadi namanya Ether 2 lokal. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian Ether 3 juga sama, kita ganti menjadi Ether 3 lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Ether 4 juga sama, kita ganti menjadi lokal. Oke, kita klik apply, kita klik OK. Lalu kita aktifkan WLAN satunya, kita arahkan pada WLAN 1, kita klik satu kali, kemudian kita checklist. Oke, pada interface sudah selesai, langsung saja kita close. Oke, langkah selanjutnya kita masuk pada bridge. Kita masuk pada bridge, kita tambahkan, klik add. Di sini add, kita tambahkan. Pada bridge 1-nya kita ganti menjadi bridge 1 lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, langsung saja kita tambahkan pada tab portnya. Di sini kita akan menentukan port mana yang akan kita jadikan dalam satu segmen bridge. Langsung saja kita tambahkan. Oke, pada interface-nya di sini kita arahkan kepada port Ether 2 lokal. Pada bridge-nya kita mengarah kepada bridge 1 lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Oke, di sini router boardnya otomatis reconnect ya teman-teman. Biasanya seperti itu tiap awal kita mengkonfigurasikan router board mikrotik pada tab port bridge portnya, biasanya langsung otomatis reconnect. Langsung saja kita klik reconnect. Oke, kita masuk lagi, kita lanjutkan pada tab portnya belum selesai, kita tambahkan lagi interface-nya pada interface 3 lokal. Bridge-nya pada bridge 1 lokal, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi pada interface-nya, kita arahkan kepada Ether 4 lokal. Bridge-nya pada bridge 1 lokal, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini sudah selesai kita konfigurasikan pada port bridge-nya. Kemudian kita klik close saja ya teman-teman, kita close. Oke, selanjutnya kita masuk kepada IP, kemudian kita tambahkan addressnya terlebih dahulu. Di sini yang akan kita tambahkan IP Ether satunya dulu, kita klik add. IP Ether satunya, Ether 1 yaitu kita menggunakan IP 192.168.10.10/24 ya teman-teman sekalian. Oke, langsung saja. 192.168.10.10/24. Kemudian pada interface-nya ini mengarah ke Ether 1. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan lagi IP untuk Ether 2, 3, dan 4 bridge-nya, yaitu IP 192.168.8.1. Langsung saja kita tambahkan 192.168.8.1/24. Ini mengarah kepada bridge 1 lokal. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, kemudian kita tambahkan lagi IP, kita klik add. Untuk IP 192.168.7.1/24, IP 192.168.7.1/24. Kemudian pada interface-nya ini tetap mengarah kepada bridge 1 lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, kita tambahkan lagi, klik add untuk IP 192.168.3.1 192.168.3.1/24.
24. Kemudian pada interface-nya mengarah kepada bridge 1 lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi, klik add untuk IP 2.1 ya teman-teman, 192.168.2.1/24, 192.168.2.1/24. Pada interface-nya mengarah kepada bridge 1 lokal. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi IP 192.168.1.1/24. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya tetap mengarah kepada bridge 1 lokal. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, yang terakhir kita menambahkan IP pada IP VLAN satunya ya teman-teman sekalian, yaitu menggunakan IP 10.10.10.1/24. Oke, langsung kita tambahkan lagi IP 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface-nya ini mengarah kepada VLAN 1. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini tahap pemberian IP address list-nya sudah selesai. Kita close saja. Kita klik close. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke IP lagi, kita masuk ke IP, kemudian kita arahkan ke DNS-nya ini. DNS-nya ini titik 1 dari IP internet. IP internet kita menggunakan IP 192.168.10.10, berarti menggunakan 10.1. Oke, langsung saja kita tambahkan 192.168.10.1. Jangan lupa allow remote request-nya kita checklist, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke IP lagi, firewall. Di sini kita masuk pada NAT, kita klik add, kita tambahkan pada tab general, chain-nya ini mengarah pada RChain NAT, betul. Kemudian out interface-nya mengarah Ether1. Pada action-nya di sini action-nya kita arahkan kepada masquerade. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, kita close dulu. Kemudian kita tambahkan lagi IP routes. Di sini routes-nya menggunakan IP sama kayak IP DNS-nya, yaitu 192.168.10.1. Di sini gateway dan DNS-nya nanti tergantung menyesuaikan IP internet teman-teman sekalian menggunakan IP net berapa ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita klik apply, kita klik OK. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke IP lagi, kita menuju ke DHCP server. Kita buat DHCP setup-nya untuk VLAN satunya ya teman-teman sekalian. Pada DHCP server interface-nya di sini kita arahkan kepada VLAN 1, kita klik next, 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 kita klik next. Oke, kita klik OK. Oke, kita close. Kemudian kita melakukan tes pengujian ping-nya terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Kita coba tes ping ke Google, kita open terminal, new terminal ini kita klik, kemudian kita ketik ping google.com. Oke, alhamdulillah di sini sudah ada reply dari Google ya teman-teman sekalian, yang artinya routerbot MikroTik RB9412ND kita sudah berhasil terhubung ke internet. Oke, settingan kita belum selesai. Langsung saja kita lanjutkan. Kita masuk kepada IP firewall ya teman-teman sekalian. Di sini kita membuat mangle untuk IP, yaitu di sini IP turunannya kita membuat IP 192.168.8.1
2 dan 192.168.8.3 ya teman-teman. Langsung saja kita buat, kita klik add. Pada tab general, chainnya ini kita arahkan kepada ke forward. Kemudian untuk DST addressnya ini kita isikan IP internetnya 192.168.8.2. Pada protokolnya ini mengarah kepada ICMP, kita checklist protokolnya. Kemudian pada action, di sini actionnya kita arahkan kepada MAC paket. Kemudian new paket MAC-nya kita isi IP paket net IP 192.168.8.2. Kemudian pada stroke-nya ini kita hilangkan checklistnya. Di sini kita kasih komen IP 192.168.8.2. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik play, kita klik OK. Oke, kemudian kita tambahkan lagi pada generalnya, pada general chainnya menuju ke forward, DST addressnya menuju 192.168.8.3. Pada protokolnya di sini mengarah pada ICMP. Checklistnya kita aktifkan. Pada actionnya menuju kepada MAC paket. New paket MAC-nya di sini kita isikan paket net IP 192.168.8.3. Kemudian pas stroke-nya kita hilangkan checklistnya. Pada komen di sini kita isi IP 192.168.8.3. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi IP turunan untuk 192.168.7.1 dan IP turunannya 192.168.7.2 dan 192.168.7.3. Langsung saja kita tambahkan lagi. Atau kalau enggak mau simple dan cepatnya, ini kita klik copy saja ya teman-teman sekalian di sini. Di sini kita klik copy. Pada general ini kita rubah menjadi 7.2. Actionnya di sini kita ganti menjadi 7.2. Kemudian pada komennya di sini kita ganti menjadi 7.2. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita copy lagi ini yang sudah ada, kita klik copy. Pada general chainnya tetap forward, DST addressnya di sini kita rubah menjadi 3. Pada protokolnya tetap ICMP, actionnya di sini, actionnya MAC paket, new paket MAC-nya di sini kita rubah menjadi 3. Kemudian pada komennya di sini kita rubah menjadi 7.3. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita menambahkan IP 192.168.3.2 dan 192.168.3.3 ya teman-teman. Langsung saja kita copy lagi untuk menghemat waktu. Di sini kita copy. Pada general di sini chainnya tetap forward, DST addressnya di sini kita rubah menjadi 3.2. Protokolnya tetap ICMP, actionnya menuju MAC paket, new paketnya di sini kita rubah menjadi 3.2.
Kemudian komennya di sini kita ganti menjadi IP 3.2. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Di sini kita klik OK. Kemudian ini kita kopikan lagi. Pada generalnya, chainnya tetap forward. DST addressnya di sini mengarah kepada IPnet 3.3. Protokolnya tetap ICMP. Pada actionnya di sini actionnya mark paket. New packet marknya kita ganti menjadi titik 3. Kemudian komennya di sini juga kita ganti menjadi titik 3. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi IP 192.168.2.2 dan IP 192.168.2.3. Langsung saja kita tambahkan, kita kopikan saja ya teman-teman. Di sini kita copy. Pada general, chainnya tetap forward, DST addressnya di sini kita ganti menjadi 2.2. Sorry teman-teman, di sini kita ganti 2.2. Protokolnya ICMP, actionnya mark paket, di paket marknya di sini kita rubah menjadi 2.2. Kemudian pada komennya di sini juga kita ganti menjadi 2.2. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita copy lagi yang di sini, kita copy lagi, kita copy. Pada chainnya tetap forward, DST addressnya di sini kita rubah menjadi 2.3. Protokolnya tetap ICMP, actionnya mark paket, new paket marknya di sini kita ganti menjadi 3. Kemudian komennya di sini kita rubah menjadi 2.3. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini pada IP turunannya kita menambahkan IP 192.168.1.2 dan IP 192.168.1.3. Langsung saja di sini kita copy lagi, kita copy. Pada general di sini tetap forward, DST addressnya di sini mengarah kepada 1.2. 1.2. Kemudian pada protokolnya dia tetap ICMP, pada actionnya mark paket, new paket marknya di sini kita ganti menjadi 1.2. Oke, pada komennya di sini kita rubah menjadi IP 192.168.1.2. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini kita kopikan lagi, klik copy. Pada general tetap chainnya tetap forward, DST addressnya di sini kita ganti menjadi 1.3. Pada protokolnya kita tetap menggunakan ICMP, pada actionnya mark paket. Kemudian new paket marknya di sini kita ganti menjadi 1.3. Kemudian komennya di sini kita ganti juga menjadi 1.3. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK lagi. Oke, langkah terakhir kita tinggal menambahkan mangle untuk uannya ya teman-teman sekalian. Mangle untuk uannya IP-nya menggunakan 10.10.10.1/24 karena dynamic, jadi kita rubah menjadi kosong ya teman-teman sekalian. Kita tambahkan pada tab general, chainnya menuju ke forward, lalu DST addressnya di sini kita isi 10.10.10.0/24. Kemudian untuk protokolnya di sini mengarah kepada ICMP. Checklistnya kita aktifkan, pada actionnya di sini mengarah kepada mark paket juga. New paket marknya di sini kita ganti menjadi
paket net VLAN 1. Kemudian passwordnya kita hilangkan checklistnya. Komennya di sini kita ganti IP VLAN 1. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi pada tab general, chainnya menuju ke forward. Kemudian SRC addressnya kita buat menggunakan IP 10.10.10.0/24. Protokolnya ini tetap menuju ke ICMP. Protokolnya kita checklist. Kemudian kita masuk kepada tab advance. Pada SRC address listnya di sini kita arahkan kepada upload underscore VLAN 1. Kemudian pada actionnya di sini actionnya menuju ke mark paket. New paket marknya di sini kita isi paket upload VLAN 1. Kemudian passwordnya kita langgan checklistnya, kita kasih komen upload VLAN 1. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Oke, untuk upload dynamicnya sudah kita arahkan, kita buat. Langkah selanjutnya kita membuat upload buat IP static. Kita tambahkan lagi pada tab manualnya, pada tab general. Pada tab general, chainnya menuju ke forward. Kemudian pada protokolnya di sini menuju ke ICMP, kita checklist. Kemudian pada advanced-nya di sini kita umpamakan upload underscore 100 ribuan 100 ribuan. Jadi di sini kita umpamakan kliennya ada yang 100 ribuan, ada yang 200 ribuan, ada yang 300 ribuan, ada yang 400 ribuan, ada yang 500 ribuan. Oke teman-teman, untuk VLAN-nya itu kita buat gratis. Oke, langkah selanjutnya masuk ke action. Pada tab actionnya kita arahkan kepada mark paket. New paket marknya di sini kita buat upload 100 ribuan. Passwordnya kita hilangkan checklistnya, komennya kita buat upload 100 ribu. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Kemudian di sini kita kopikan saja untuk menghemat waktu. Kita klik copy. Pada tab generalnya, chainnya tetap forward. Protokolnya ICMP, advanced-nya ini kita ganti menjadi di sini 200 ribuan 200 ribuan. Kemudian pada actionnya mark paket, ini paket marknya di sini kita ganti menjadi 200 ribuan. Kemudian pada komennya kita ganti menjadi 200 ribu. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini 100 ribuannya ini pada advanced-nya tulisannya ini kurang beres nih. Ribu kurang U-nya ini, ribuan. Kita klik play, kita klik OK. Oke, kemudian kita kopikan lagi untuk paket 300 ribuan ya teman-teman sekalian. Kita copy saja langsung pada tab general, chainnya forward, protokolnya ICMP, pada advanced-nya ini
kita rubah menjadi 300 ribuan. Pada actionnya menuju ke mark paket. Di paket marknya kita ganti menjadi 300. Kemudian pada komennya di sini kita ganti menjadi 300.000. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK lagi. Oke, di sini pada settingan Mangle kita sudah selesai. Langsung saja kita masuk ke address listnya ini ya teman-teman. Kita klik add, kita tambahkan address listnya. Untuk name-nya ini menuju ke LAN, IP address-nya ini menuju ke IP address target statik terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu 8.2 dan 8.3. Di sini kita tambahkan 192.168.8.2. Kemudian kita klik apply saja. Kita klik apply. Kemudian kita copy. Di sini kita ganti menjadi 8.3. Kita klik apply. Kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP 7.2 dan 7.3 ya teman-teman. Langsung saja kita copy lagi. Di sini 7.2. Kita klik apply, kita klik OK, kita tambahkan lagi dan 7.3. Kita klik apply, kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi IP turunan pada 3.2 dan 3.3. Langsung saja kita copy lagi, di sini kita ganti menjadi 3.2, kita klik apply, kita klik OK, kemudian kita copy lagi 3.3. Kita klik apply, kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi IP turunan pada IP 192.168.2.2 dan .2.3 ya teman-teman. Kita tambahkan .2.2, kita klik apply, kita copy, kemudian .2.3, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir untuk IP statiknya, IP turunan pada 192.168.1.2 dan 192.168.1.3. Langsung kita tambahkan, kita klik copy saja lagi untuk menghemat waktunya. Klik di sini 192.168.1.2. Kemudian kita klik apply, kita copy lagi. Di sini kita ganti menjadi 1.3. Kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke. Selanjutnya kita menambahkan uploadnya ya teman-teman. Kita tambahkan lagi. Di sini kita anggap menuju ke upload 100 ribuan. Kita arahkan addressnya 192.168.8.2 yang ini ya teman-teman. Ini kemudian kita klik apply, kita copy, kita tambahkan buat 8.3 nya ini. Kita klik apply, kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi untuk 7.2 dan 7.3 nya. Kita copy lagi. Di sini kita ganti menjadi 7.2. Kita klik apply, kita copy lagi 7.3, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Oke, kemudian kita tambahkan untuk LAN-nya menuju IP 3.2 dan 3.3 ya teman-teman sekalian. Di sini untuk IP 8.2 dan 8.2, 8.3, 7.2 dan 7.3 di sini menggunakan uploadnya 100 ribuan. Oke, untuk yang selanjutnya 3.2, 3.2, 2.2 di sini kita akan menggunakan
upload yang 100.000, yang 200 ribuan ya teman-teman. Langsung saja kita copy. Di sini uploadnya mengarah kepada 200 ribuan. IP-nya kita rubah menjadi IP 3.2. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita copy. Di sini kita rubah menjadi 3.3. Kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita menambahkan upload untuk IP 2.2 dan 2.3 ya teman-teman. Langsung saja kita klik copy IP 2.2, kita klik apply, kita copy. Kemudian IP 2.3, kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Kemudian yang terakhir untuk upload IP 192.168.1.2 dan 1.3. Ini kita arahkan menggunakan upload 300 ribuan ya teman-teman, supaya bisa lebih paham dan lebih mengerti ya teman-teman, cara mengarahkan uploadnya lewat mana, seperti apa gitu. Langsung saja kita tambahkan. Di sini kita kopikan saja lagi aja. Kita copy. Di sini pada name uploadnya kita arahkan ke arah upload 300 ribuan, dan IP addressnya di sini kita rubah menjadi 1.2. Kemudian kita klik apply, kemudian kita copy. Di sini kita ganti menjadi 1.3. Kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, untuk pemberian IP upload dan downloadnya sudah selesai pada static IP-nya. Selanjutnya kita arahkan untuk upload dan download menuju ke WLAN 1 ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan, klik add. Di sini menuju ke LAN, addressnya untuk WLAN 1 yaitu 10.10.10.0/24. Oke, di sini ya teman-teman, untuk IP WLAN satunya 10.10.10.1/24. Langsung saja kita klik apply, kemudian kita copy, kita arahkan ke uploadnya, upload WLAN 1, kemudian kita klik apply, kita klik OK, kemudian kita klik OK. Oke, di sini untuk settingan pada address listnya sudah selesai. Dan langkah selanjutnya yang terakhir kita menuju ke Q3-nya ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita buka Q3-nya, QoS ini. Kemudian biasanya saya menggunakan tipenya ini menggunakan DPCKey dan UPCKey supaya trafficnya yang digunakan kliennya nanti lebih terbagi rata, menyebar rata ya teman-teman sekalian. Langsung saja seumpamanya kita menggunakan D untuk download underscore pckey, kemudian kainnya ini kita arahkan kepada pckey. Di sini kita checklist DST addressnya, kita klik apply, kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi U untuk upload underscore pckey, kainnya kita arahkan kepada pckey, dan pada classifiernya ini kita checklist yang src address, kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke Q3 nya ini ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan name-nya seperti ini, global internet, parentnya global. Qtype-nya ini kita ganti menjadi default, kemudian kita klik apply, kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi di sini download global, parentnya di sini kita mengarah kepada global internet. Kemudian Qtype-nya ini kita arahkan kepada DPCKey,
Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian di sini kita buat lagi, umpamanya kita kelompokkan ya teman-teman menjadi 4 kelompok, yaitu paket 100 ribuan, paket 200 ribuan, paket 300 ribuan, dan paket WLAN 1 ya teman-teman sekalian. Langsung saja di sini kita umpamakan download paket 100 ribuan. Parentnya di sini menuju kepada download global. Kemudian pada Qtip-nya di sini menuju ke DPC key. Priority-nya kita ganti menjadi 7. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini kita kopikan saja, kita copy. Di sini namanya kita copy lagi. Copy. Oke, di sini kita kopikan saja untuk menghemat waktu ya teman-teman. Download paket di sini kita ganti menjadi 200 ribuan. Kita klik apply, kita copy lagi. Kita copy lagi di sini. Download paket 300 ribuan. Kita klik apply. Kemudian kita copy lagi. Kita pastekan lagi. Download paket WLAN 1 di sini. Kita klik apply, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, di sini sudah ada 4 paket ya teman-teman. Paket download paket 100 ribuan, download paket 200 ribuan, download paket 300 ribuan, dan download paket WLAN 1. Di sini nanti kita klasifikasikan setiap IP-nya menuju ke paketannya masing-masing ya teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan lagi, umpamanya download IP net untuk ini ya teman-teman, IP net 8.2 dan 8.3. 192.168.8.2. Kemudian parentnya di sini kita umpamakan menuju ke ini ya teman-teman, download paket 100 ribuan. Di sini download paket 100 ribuan. Kemudian pada MAC paketnya ini kita arahkan kepada IP internetnya yang sudah kita buat pada mangelnya, yaitu paket net IP 192.168.8.2. Kemudian Qtip-nya ini mengarah kepada DPC key. Limit add-nya kita buat 512k. Max limitnya seumpamanya 512k. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP yang 8.3 menuju ke paket 100 ribuan. Langsung saja kita copy. Di sini kita copy lagi untuk menghemat waktu ini ya teman-teman. Kemudian kita pastekan. Di sini mengarah ke 8.3. Terus pada MAC paketnya di sini kita arahkan kepada 8.3 dan paketannya 512 juga. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP turunannya pada 7.2 dan 7.3 ya teman-teman. Langsung saja kita kopikan lagi aja. Di sini kita copy, kita pastekan 7.2. parentnya download pakai 100 ribuan tetap. Di sini menuju ke 7.2. Di sini tetap 512k 512k. Kita klik play, kita klik OK, kemudian kita copy lagi, kita paste lagi.
Di sini menuju 7.3. Kemudian parentnya tetap download paket 100 ribuan. Paket MAC-nya di sini menuju ke 7.3. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke, di sini untuk yang paket 100 ribuan sudah selesai. Kemudian kita konfigurasikan untuk paket yang 200 ribuan ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan. Di sini kita kopikan. Kita paste saja. Di sini untuk IP yang mengarah kepada paket 200 ribuan yaitu IP 3.2 dan IP 2.2 ya teman-teman. Di sini IP yang mengarah kepada paket 200 ribuan yaitu IP 3.2 dan IP 3.3 serta IP 2.2 dan 2.3 ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan 3.2. Kemudian parentnya menuju ke paket download paket 200 ribuan yang ini ya teman-teman. Kemudian paket MAC-nya kita arahkan kepada IP internetnya 3.2. Qtype-nya di sini kita mengarahkan kepada DPC key. Kemudian priority-nya tetap 8, limit add-nya 512K dan max limitnya kita buat 1 mega. Kemudian kita klik ke play, kita copy lagi. Di sini kita copy lagi. Kita copy, kita klik OK. Di sini kita tempelkan, kita paste. Kemudian di sini kita rubah menjadi 3.3. Kemudian parentnya tetap download paket 200 ribuan, paket MAC-nya di sini mengarah kepada 3.3. Kemudian kita klik play, kita klik OK. Oke, di sini untuk IP net yang 200 ribuan sudah berhasil kita konfigurasikan. Kita kopikan lagi saja ya teman-teman. Di sini kita kopikan, kita copy lagi. Langsung kita menuju ke IP internet 2.2 dan 2.3 ya teman-teman. Langsung saja di sini kita pastekan. Di sini menuju 2.2. Paket MAC-nya di sini menuju ke 2.2. Kemudian kita klik ke play, kita copy lagi. Kemudian kita tempel lagi. Kemudian di sini kita mengarahkan kepada 2.3. Kemudian paket MAC-nya di sini kita arahkan kepada 2.3. Kemudian kita klik ke play, kita klik OK, kita klik OK, kita klik OK. Oke, untuk paket internet 200 ribuannya IP-nya sudah kita berhasil konfigurasikan ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasikan lagi download untuk paket 300 ribuan yaitu menggunakan IP 192.168.1.2 dan 192.168.1.3. Langsung saja kita tambahkan. Di sini langsung kita pastekan saja download IP net 1.2 berarti 1.2 parentnya menuju ke paket download paket 300 ribuan. Paket MAC-nya menuju ke IP internetnya 1.2. Qtype-nya di sini DPC key. Kemudian limit add-nya di sini 512K. Speed-nya 1500K. Kemudian kita klik ke play, kita copy, kita pastekan lagi. Di sini menuju kepada 1.3. Kemudian paket MAC-nya di sini menuju ke arah IP internet 1.3. Kemudian kita klik ke play saja, kita klik OK, kita klik OK. Oke, teman-teman sekalian, di sini tahap pemberian IP pada IP statiknya sudah selesai, yaitu download paket 100 ribuan, download paket 200 ribuan, kemudian download paket 300 ribuan. Kemudian langkah selanjutnya kita menambahkan untuk download paket WLAN ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan lagi, kita pastekan saja download IP net WLAN 1, kita rubah WLAN 1. Kemudian parentnya menuju kepada
download paket WLAN 1, MAC paketnya di sini menuju kepada paket net WLAN 1. Kemudian Qtip-nya di sini menuju kepada DPC key. Priority tetap segitu. Ini paketnya 512k. Untuk wifi-nya, untuk max limitnya di sini nggak usah boros-boros, menggunakan 1 mega saja. Kemudian kita klik apply. Oke, di sini settingan untuk download pada Q3-nya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita buat untuk mengarah kepada upload. Langsung saja kita tambahkan. Di sini kita buat upload global. Kita klik OK. Sorry teman-teman. Upload global, parentnya menuju ke global internet. Kemudian Qtip-nya menuju ke UPC key. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, di sini uploadnya kita membuat untuk 4 paket mengarah upload juga ya teman-teman, yaitu upload nanti kita buat mengarah ke 100 ribuan, upload mengarah ke 200 ribuan, upload mengarah kepada 300 ribuan, dan upload yang mengarah kepada WLAN 1. Langsung saja kita tambahkan. Seumpamanya di sini kita buat upload 100 ribuan. Kemudian parentnya menuju kepada upload global. Kemudian di sini MAC paketnya menuju ke upload 100 ribuan. Aduh, kurang U-nya semua ini, nggak apa-apa ya teman-teman. Aduh, nggak kelihatan. Masalahnya pada keyboard laptop saya tombol U-nya agak error kayaknya. Paket MAC-nya menuju ke upload 100 ribuan. Kemudian Qtip-nya mengarah kepada UPC key. Max limitnya di sini kita umpamanya kita buat menjadi 3 mega. Kemudian kita klik apply, kita copy lagi, kita pastekan. Di sini yang kita copy ini, Kita copy. Di sini kita tempel upload 200 ribuan. Umpamanya di sini 4 mega. Kemudian di sini mengarah kepada 200 ribuan. Kemudian kita klik apply, kita klik OK, kita copy lagi, kita tempel. Di sini paket 300 ribuan. Kemudian pada paket MAC-nya menuju ke upload 300 ribuan. Kemudian untuk MAC limitnya kita buat menjadi 5 mega. Kita klik apply, kita klik OK. Oke, yang terakhir kita menambahkan upload mengarah kepada WLAN 1 ya teman-teman. Langsung saja kita copy lagi, kita tempel. Di sini upload menuju ke WLAN 1. Kita namakan upload WLAN 1. Kemudian pada paket MAC-nya di sini mengarah kepada paket upload WLAN 1. Kemudian di sini seumpamanya kita buat menjadi 6 mega uploadnya. Kemudian kita klik play, kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini untuk settingan konfigurasi pada Q3-nya sudah selesai ya teman-teman. Settingan yang kita belum selesaikan malah settingan pada sistem identity, untuk merubah identity server kita ya teman-teman. Umpamanya server Rivi Albani.
Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke sistem lagi, kita rubah login masuknya, kita tambahkan di sini, kita buat review. Pada grupnya kita arahkan kepada full. Passwordnya di sini kita umpamakan Albani. Di sini juga Albani konfirmasinya. Kita klik apply, kita klik OK, kita close. Kemudian kita masuk ke tab wireless. Di sini pada WLAN 1 kita klik 2 kali. Kita masuk ke tab wirelessnya ini, pada mode-nya kita rubah menjadi AP bridge. Bandnya tetap 2 GHz B/G, kemudian channel width-nya tetap 20 MHz. Frekuensinya kita arahkan kepada frekuensi yang di tengah-tengah, yaitu 2437. SSID-nya seumpamanya my tutorial seperti ini. Kemudian scan listnya kita buat seumpamanya 2400 sampai 2500 ringnya. Kemudian wireless protokolnya kita arahkan kepada 802.11. Security defaultnya nanti kita setting belakangan. Frekuensi mode-nya ini super channel. Country set-nya ini kita arahkan kepada no country set. No country set ini. Kemudian kita klik apply terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke data rates. Fixed-nya ini kita konfigurasi. Saya biasanya mengkonfigurasikan seperti ini. Ini dibuang, ini dibuang, ini diaktifkan, ini dibuang, diaktifkan, ini dibuang, diaktifkan, di checklist, dibuang, di checklist, dibuang, di checklist. Kemudian pada WDS-nya ini kita arahkan kepada dynamic. Kemudian pada WDS default bridge-nya mengarah kepada bridge lokal. TX power-nya ini kita buat menjadi fixed. Kemudian kita klik apply terlebih dahulu. Kemudian kita arahkan kepada default. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita menambahkan pada wireless security-nya. Di sini kita masuk ke security profile, kita tambahkan nama profilnya seumpamanya Rivi Profile. Kemudian untuk mode-nya ini kita arahkan kepada dynamic case. Pada authentication tab-nya ini kita checklist WPA PSK-nya, kemudian pada WPA to PSK-nya kita checklist juga. Untuk kata sandinya kita buat seumpamanya Rivi Albani. Kemudian PPA to pressure key-nya juga sama, Rivi Albani. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke WiFi interface lagi, teman-teman. Pada WLAN satunya kita klik 2 kali pada tab wirelessnya ini, dan pada menu security profile-nya ini kita arahkan kepada review profile. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Oke, sampai di sini settingan kita sudah selesai, teman-teman. Tahap selanjutnya tahap pengujian loginnya. Langsung saja kita close. Kita masuk ke winbox-nya lagi. Kita refresh. Kita arahkan kepada MAC address-nya. Kemudian untuk loginnya tadi Rivi, passwordnya Albani. Kemudian kita klik connect. Oke, langkah pengujian berikutnya kita langsung saja. Pertama kali kita menggunakan IP 7.2 ini ya teman-teman, paket 100 ribuan ini. Kita menggunakan IP kita masuk ke properties, kemudian
kita masuk ke Internet Protocol version 4-nya ini. Kemudian kita kasih IP 192.168.7.2. Subnet masknya tetap 255.255. Kemudian default gateway-nya 192.168.7.1. Preferred DNS-nya 192.168.7.1. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Kita klik close. Oke, untuk pengujian ini setiap download paketnya ini kita lakukan pengujian perwakilan satu IP saja ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang durasi video saya. Jadi nanti yang IP net yang kita uji yaitu perwakilan dari 100 ribuan yaitu 7.2, perwakilan dari 200 ribuan yaitu 2.2, perwakilan dari 300 ribuan yaitu 1.2, dan perwakilan dari WLAN ya WLAN 1. Oke. Di sini sudah saya konfigurasikan pada laptop saya menggunakan IP 7.2. Langsung saja kita lakukan tes pengujian yaitu test speed. Oke, langsung saja kita tes speed, tes speed. Kita klik enter. Biasanya saya menggunakan CVN ya teman-teman sekalian, Cyberindo Aditama ini. Oke, di sini sudah terlihat ada pergerakan untuk IP 7.2-nya yaitu kita limit 512K ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik go ya teman-teman. Kita saksikan apakah IP 7.2 ini yang limitasinya 512K berhasil sesuai dengan yang kita konfigurasikan. Oke, di sini sudah terlihat ada pergerakan ya teman-teman. Untuk downloadnya kita konfigurasikan untuk IP 7.2 ini yaitu 512K. Ini sudah mendekati 512K setengah mega. Ini terlihat sampai merah, yang maknanya pemakaian full ya teman-teman, trafficnya penuh. Oke, untuk uploadnya kita konfigurasikan paket 100 ribuan yaitu 3 mega ya teman-teman. Di sini sudah mendapatkan 1,5 mega, 1,5 mega sampai kuning biasanya. Oh, ini sudah terlihat kuning ya teman-teman. Oke, untuk uploadnya mendapatkan 1,5 mega. Kita ulangi lagi ya teman-teman untuk memastikannya. Oke, terlihat di sini sampai merah IP 7.2 paket 100 ribuan sudah sampai 512K ya teman-teman, setengah mega ini. Oke, untuk downloadnya sudah berhasil sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita tetapkan terlebih dahulu. Untuk uploadnya di sini saya limit menjadi 3 mega dan di sini sudah mendekati 2,4 mega, 2 mega. Di sini biasanya sudah sampai merah, biasanya sampai kuning nih. Oke, pakai 100 ribuan merah nih teman. Oke, di sini uploadnya mendapatkan 2 mega, sudah mencapai target ini seharusnya. Oke, untuk IP perwakilan dari paket 100 ribuan yaitu 7.2 sudah berhasil konfigurasinya. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan tes pada IP 200 ribuan yaitu perwakilan dari IP 200 ribuan yaitu IP 2.2 ini ya teman-teman. Langsung saja kita ganti IP laptop kita menjadi IP 2.2. Langsung masuk ke local area connection. Kemudian kita pilih properties. Lalu kita masuk ke Internet Protocol version 4. Kita klik 2 kali. Di sini kita ganti menjadi 2.2. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Kemudian
Kita klik close. Kita keluar saja. Oke, langsung saja kita klik again lagi ya teman-teman untuk menghemat waktu. Apakah IPnet 2.2 ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita konfigurasikan ya teman-teman. Oke, kita saksikan di sini downloadnya kita limit menjadi 1 mega dan di sini sudah ada pergerakan untuk IPnet 2.2-nya perwakilan dari paket 200 ribuan. Oke, di sini terlihat pemakaian sudah 600 kbps. Ini sudah 1 mega, sudah merah ya teman-teman untuk IPnet 2.2. Berarti konfigurasi settingan kita sudah berhasil untuk downloadnya. Kemudian untuk uploadnya di sini saya konfigurasikan menjadi speed 4 mega dan di sini sudah berjalan 1,6 kbps. Di sini sudah berjalan 2 mega teman-teman. 2,9 mega, 2,2 mega ya teman-teman. Oke, kita ulangi sekali lagi. Oke, di sini untuk downloadnya 1 mega. Kita limitasi tadi. Coba kita perhatikan apakah mendekati target 1 mega ya teman-teman. Di sini sudah sampai merah ini paketan 200 ribuan IPnet 2.2-nya ini. Oke, sudah mencapai target ya teman-teman 1 mega sesuai dengan konfigurasi kita di sini. Dan uploadnya di sini saya limit menjadi 4 mega. Ini. Sini udah berjalan 1,2, 1,5, 1,7, 1,6 mega. Sudah sampai target berarti ya teman-teman. Oke, untuk pengujian IPnet perwakilan dari 200 ribuan yaitu 2.2 sudah berhasil. Kemudian yang terakhir untuk IP statiknya yaitu kita melakukan pengujian kepada IP perwakilan dari paket 300 ribuan yaitu 1.2 ini ya teman-teman. Langsung saja kita ganti IP net di laptopnya, kita masuk ke Open Network and Sharing Center. Kemudian kita masuk ke Local Area Connection, kemudian pilih Properties, kemudian kita masuk ke Internet Protocol version 4 ini, kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita ganti menjadi 1.2, di sini juga 1.2, 1.1 sorry. Kemudian kita klik OK, kita klik OK, kita klik close, dan kita keluar aja. Oke, di sini saya menggunakan IP 192.168.1.2 perwakilan dari download paket 300 ribuan ya teman-teman. Di sini sudah ada pergerakan terlihat jelas. Oke, langsung saja kita lakukan tes pengujian test bit. Oke, langsung saja kita klik again saja. Kita perhatikan untuk IPnet 1.2 saya limitasi menjadi 1,5 mega. Di sini sudah terlihat merah ya teman-teman. IP 1.2 sudah mencapai target. Alhamdulillah settingan kita untuk paket 300 ribuan sudah berhasil ya teman-teman. Di sini 1,5 mega terlihat, dan untuk uploadnya saya konfigurasikan 5 mega ya teman-teman. Tapi nggak tahu di sini dia sudah berjalan 1,5 mega. Di sini berjalan terlihat jelas 1,5 mega, 1,3 mega, 1,3, 2,6 mega. Untuk uploadnya mendapatkan 2 mega. Berarti sudah mencapai target ya teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya kita melakukan tes pengujian pada download paket VLAN 1 ya teman-teman. Di sini saya menggunakan wirelessnya ya teman-teman. Oke, di sini saya langsung hubungkan saja ke WiFi pada AP routerboard MikroTik RP9412ND-nya. Tadi saya kasih nama My Tutorial ini. Saya klik connect. Ini keyboard saya O-nya, tombol U-nya error ini.
tutorial kok jadinya mytorial. Kata sandinya Rivi Albani. Kita klik OK. Oke, untuk melakukan tes realnya kita langsung copot LAN pada laptop saya ya teman-teman yang mengarah ke routerboard Mikrotik. Jadi supaya kita melakukan tes pengujiannya betul-betul real menggunakan wireless AP dari routerboard Mikrotiknya. Saya cabut terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita hubungkan laptop kita ke routerboard Mikrotik RB491-2ND-nya ya teman-teman. Tadi kita buat SSID-nya menjadi my tutorial. Oh, di sini O-nya kurang. My tutorial menjadi my tutorial. Oke, SSID-nya my tutorial ini ya teman-teman. Kita klik connect dan kata sandinya kita buat tadi Rivi Albani. Rivi Albani. Kemudian kita klik OK. Oke, sebelumnya kita langsung melakukan tes pengujian ping terhadap Google ya teman-teman. Langsung saja kita open CMD, kita tulis ping google.com spasi minte. Oke, di sini sudah ada reply dari Google yang artinya laptop saya sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Langsung saja kita klik close. Kita buka routerboard Mikrotiknya lagi, kita open winbox, kita klik reconnect. Oke. Di sini sudah ada pergerakan untuk paket WLAN satunya ya teman-teman. Langsung saja kita lakukan tes pengujian. Langsung saja kita klik again. Untuk WLAN 1 ini kita limit menjadi 1 mega. Kita cek downloadnya apakah berhasil mendekati 1 mega minimal. Oke, di sini sudah berjalan setengah mega. Di sini sudah ada merah, tanda merah ya teman-teman, yang artinya pemakaian full. Oke, di sini full 1 mega ya teman-teman. Oke, kita lihat uploadnya. Di sini saya konfigurasikan menjadi 6 mega. Di sini sudah berjalan 4,5 mega ya teman-teman. Oke, di sini sudah berjalan 4,5 mega, 5,5 mega sampai merah ini biasanya. Oke, di sini upload WLAN satunya sudah berhasil kita konfigurasikan ya teman-teman. Oke, settingan kita alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya teman-teman sekalian. Demikianlah tutorial dari saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena bantuan dan support dari teman-teman sekalian merupakan modal awal saya untuk lebih giat dan semangat lagi dalam mengembangkan channel YouTube saya untuk kedepannya ya teman-teman sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-teman sekalian.